Ya, sudah mulai direkam. Tes. Itu udah. Hai, Apa? tes. Hai. Tes. Udah nyala ya? Udah. Oke. Boleh bisa ngomong kasar? Bisa ngomong kasar boleh. Bisa ngomong kasar. Kenapa itu yang awal? Enggak kan soalnya ini aing males ngedit ya. Oh. Ini kan ini udah jelas aing males ngedit nih posisi kayak begini. Ya. Jadi semua yang direkam, semua yang dibicarakan tolong Akan diupload dipikirin, ya. Karena tidak akan ada proses sunting. sunting. Ya. Nggak ada sensor-sensor Nggak ada ya. sensor-sensor. Jadi kalau mau bicara dipikirin dulu. Siap. Ya, Aku sopan aja kalau begitu ya. baik. Baik. Ah, mana rokok cuma satu. Iya, nggak apa-apa lah. Bisa ngerokok, bisa gantian-gantian. Gue yang bingung sih ya. Apa? Nggak tahu mau ngomong apa sebenarnya. Ya mana yang bikin acara ini buat apa? Bikin Oh, acara aneh. ini sebetulnya iseng. Formatnya iseng. Jadi kan ya sesuai kayak IG story orang kemarin. Jadi orang punya 2 mic nih. Terus orang nggak bisa kalau ngobrol sendiri gitu. Kayak Panji, kayak siapa tuh? Oh, Ya, kayak monolog teh nggak bisa aja ya. Monolog teh. Nggak bisa gitu. Belum kali ya. Belum. Jadi awal-awal daripada ini alat semua udah ada, terus ngendon di rumah aing gitu ya. Kalau nggak jadi Ini teh apa-apa. buat yang podcast yang buat berempat itu ya. Iya bener, Yang nggak jadi-jadi ya. bener. Kalian anjing nggak Tuh. bener. Aing sampai beli yang portable tuh. Portable. Jadi kan dari yang set gede waktu itu banyak. Ini ada nih portable, harusnya oke. Harusnya bisa lebih agile. Ternyata bukan masalah agile atau enggaknya. Kemarin nggak kejadian, tapi karena Niat kurang, kurang sedikit. Kurang sedikit. Jadi begitu kita basa-basi dulu apa kabar? Ya, kabar baik Pak Isal. Ya, Masih. Apa kabar? lagi sibuk apa sekarang? Kayaknya baru nyampe Bandung lagi hari ini ya? Kemarin malam habis ke Indramayu sama Jatibarang. Di Jatibarang bikin cozy lagi? Ya, yang hari- punya Indramayu Nah, bikin lagi di Jatibarang. oke. Store mana berapa sih sekarang berarti? Store teh 16 ya. 16. 16. Oh, 16. Di Bandung ada berapa? Bandung teh 8. Bandung 8, sisanya luar. Paling jauh ada di? 8. Makassar ada 3. Kalau cozy kaya itu masuk? Masuk grup tapi bukan dihitungnya bukan Cozy Coffee Oh, gitu. jadi beda lagi. Iya. Rama-ramen pun gitu? Rama-ramen malah di luar banget. Itu mah tidak masuk grupnya Cozy Oh, oke. gitu. Jadi ngurusin sendiri lah kalau rama-ramen mah. Ngurusin sendiri rama-ramen. Jadi kemarin tuh ada yang nge-request maneh ya? Ada yang nge-request maneh. Mas Rama ngobrolin bisnisnya Mas Rama, Cozy dan Rama-ramen. Siapa? Ya ada lah. Bayar. Maneh mau nggak sih disebut sebagai pebisnis yang sukses di posisi sekarang gitu? Pebisnis yang sukses. Bisa ya, bisa tidak. Karena Jadi apa ya? Ya standar kesuksesan orang beda-beda udah pasti. ya, berarti standar kesuksesan maneh apa? Sebetulnya kalau mau diomongin soal peace of mind, Oke. kedamaian, terus yang kalau kata siapa? Kalau kata yang punya Imam Babaturan tuh di Uyul, kalau bikin bisnis jangan sampai lu tidak bisa menikmati bisnisnya, gitu. Jangan terlalu sibuk ting lah. Tidak bisa menikmati bisnisnya. Gitu. Tidak bisa menikmati uangnya, gitu. Jangan terlalu banyak terlibat di operasional gitu maksudnya. Iya, bisnisnya jangan terlalu gede yang sampai akhirnya teh terlalu menyita waktu lu sampai akhirnya lu malah jadi kan orang tuh berbisnis teh kan awalnya teh pengen punya waktu luang lebih banyak gitu, pengen punya ini itu yang lebih yang lu tidak kayak lu nggak mau kerja sekeras karyawan biasa gitu. Nah, kalau dilihat dari situnya mah boleh dibilang cukup berhasil. Cukup Cukup berhasil lah, cukup sukses lah gitu. Kayak gua teh nggak ada yang memaksa gua untuk bangun pagi untuk kerja. Bisa aja sebenarnya memilih untuk seminggu misalnya orang di rumah leye-leye nonton Netflix teh bisa. Bisnis orang teh sudah berjalan. Karena kalau mau lihat di sisi itu
ya bisa dibilang udah cukup berhasil si bisnisnya. Tapi ada Gitu. tapinya Tapi nggak? kalau misalnya lu hitungan bisnisnya kayak mungkin orang akan bisa milihnya kayak pendapatannya nih seberapa banyak, valuasi perusahaan lu seberapa besar. Mungkin belum Oke. sebesar itu gitu. Kalau misalnya diomongin sama bisnis-bisnis sejenis lah, kayak misalnya kita sebut saja Tuku misalnya. Gitu. Kalau mau dibandingin peer to peer mah gue jauh banget. Oke. Itu sama dia. Berhasil ya belum. Kalau tolak ukurnya ke sana. Ya. Gitu. Jadi sudah bisa jadi panutan. Salah. Bisa panutan sih. Merasa sudah boleh disematkan si kata panutan. Rama Adam adalah panutan. Berbisnis gitu. Sebenarnya ya kalau panutan sih terlalu berat ya kalau panutan mah. Tapi kalau ada ilmu yang bisa dibagikan, ya udah ada lah dari pengalaman-pengalaman gitu. Oke, karena tadi ada yang tanyanya bisnis. Maneh mengawali Cozy teh gimana sih? Mungkin ini pertanyaan yang sering ditanya sama Maneh ya? Di beberapa podcast. Maneh pernah masuk podcast siapa aja? Podcast yang paling diinget tuh sama almarhum Tony Wahid. Oh, iya. Itu. Itu formatnya ini ya? Format suara doang ya? Oh, suara doang. Suara doang. Suara doang. Itu. Terus mana lagi ya? Nggak ada sih podcast. Nggak ada. Tapi yang paling ada beberapa wawancara gitulah. Gitu. Mengawali Cozy teh kumaha awalna. Nah, orang pertama kali lihat Maneh tuh di Drizzle pakai Vespa warna. Coklat yang sampai Coklat. sekarang. Terus pakai jaket kuning kalau nggak salah. Pakai jaket kuning terus turun. Anjing nih siapa gitu. Iya. Pak, harusnya mah ketemu mana di COJ anjir. Mana ketemu Ucok di COJ sama Oh Sangga. iya, mana nggak ada. Iya. Jadi kalau tarik ke belakang mah, jadi awalnya itu dulu tahu kopi itu pas di Jogja. Pas gue lagi di Jogja, lagi kerja dan mau meniti hidup baru lah di sana teh. Tahun berapa tuh? 2000 ke Jogja teh 2000 berapa ya? 2012 kayaknya teh, 2013 lah. Ke sana, terus ada satu peristiwa yang bikin galau berat. Terus akhirnya nyari tempat menyepi lah gitu, tempat menyepi, baca buku untuk menenangkan jiwa gitu. Ketemulah Lagani Coffee. Iya. Si Kiki yang jaga waktu itu Kiki Bian sama si Anas Beck. Anas Beck yang sekarang di Ombe bukan? Bukan ya? itu mah si Anas. Urbaningrum. Bukan juga. Bukan, itu mah Anas Endong, anak Jakarta si Anas mah. Ini mah Anas Beck, anak Jogja. Ke situ coffee shop kecil pisan. Ukurannya teh cuman segede berapa ya? 3 kali, paling besar tuh 3 kali 4 lah. Segede dasar muka tuh itu mah. Segede dasar muka sampai ke depan ya. Kira-kira segitulah. Tempat duduk juga nggak lebih dari 10. Gitu, kecil pisan. Dan waktu itu masih coffee shop di Indonesia masih jarang. Jadi waktu itu juga yang datang teh ke situ teh banyaknya orang bule. Oh. Orang bule. Terus ke situ ngopi, ya biasa lah ya, kopi-kopi awal mah cappuccino yang tahu mah gitu kan. Pas diminum teh, enak si rasanya teh. Oke. Gitu, si cappuccino teh. Terus yang paling bikin ketagihan adalah setelah minum, Anjing patung. Lupain, lanjut lagi. tidak terjadi asam lambung. Oh, tidak. Gitu. Jadi orang teh sempet Nggak reflux gitu ya? ya nggak reflux. Jadi orang tuh sempet berhenti minum kopi teh dari semenjak kuliah sampai saat itu, karena pas dulu kuliah terlalu sering minum kopi saset sampai asam lambung. Begitu minum, pokoknya minum segelas langsung asam lambung gitu. Mabok juga berarti dulu. Mabok. Apa? Mabok yang mana nih? Mabok kopi apa mabok yang lain? Mabok yang lain lah. Mabok yang lain justru nggak asam lambung. Aneh ya? Aneh. Oh, oke. Aneh. Ngopi dari kuliah, Ngopi terus dari kuliah, ngopi ya, di terus Lagani itu, tidak asam lambung. Tidak asam lambung. Akhirnya datang lagi hampir tiap hari tuh. Datang ke sana teh sampai kenal sama si Kiki sama si Anasnya. Terus mereka teh kalau kita mau ngomongin abang-abangan gitu ya. Barista yang zaman dulu pisan lah gitu. Yang lu teh masih ngobrol, masih ngajak ngobrol konsumen. Emang sekarang enggak ya? Sekarang mah mungkin masih, cuman secara persentase mungkin jadinya lebih kecil. Mungkin sekarang juga store-nya rame-rame kali ya, makanya nggak bisa ngobrol. Bisa jadi. Gitu ya, tuh ngobrol-ngobrol, diajak ngobrol, dia kasih tahu ini kopi apa, bla 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 bla, sampai
setiap kali orang datang teh, si Kiki teh kan jago latte art Latte teh. Heeh. Itu teh tiap hari gua datang teh, dibikinin latte art beda-beda. Oke. Gitu. Ini beda sampai orang bisa request bikin latte art buat ngasih ke seseorang gitu. Dulu teh nah dari situlah kemunculan kepikiran untuk bikin coffee shop. Orang ntar kalau suatu saat balik ke Bandung mau bikin coffee shop Oh, itu teh tahun berapa? Sorry, lupa. 2013. 13-an. 2013-an lah. Sampai ketemu ya tercetus nama Cozy teh. Di situ pas orang lagi temen dari Bandung 2 orang ke sana. Gua ajakin ke Silagani. Kayak mau orang balik ke Bandung nyin iya 3 kieu yuk. Oke. Gitu. Kita kasih orang udah ada namanya Cozy. KOZI. Oke, itu berarti si Awal mulanya itu. Terus berarti kan si jedanya 2 tahun tuh sampai jadi 2 Gudang Selatan. tahun. Terus orang ke mana namanya? Ke Jakarta. Waktu teh Jakarta masih sering ngopi tuh. Lebih sering lagi ngopi. Coffee hopping teh. Dulu tuh yang Jakarta tuh lagi hits-hitsnya Anomali. Anomali yang di mana? Senopati, Gunawarman. Anomali situ. Terus kenal sama si Anas sama si Ojan. Oke. Di Alah, Pikul. bukan, jauh-jauh sebelum Pikul. Ukil. Aduh, namanya apa ya? Yang Yang sempat jadi roasterinya si Kopiku. seperti di roasterinya Kopiku. Kopiku teh sempat ke sana. Terakhir, aduh, gue lupa namanya. Pokoknya kenal mereka lah di situ. Oke. Kenal mereka di situ. Terus yang ngopi juga KBCD. Terus pas si Ojan buka Goni yang di Kemang. Nah, karena deket kantor waktu itu, jadi sering tuh main ke tempat dia. Belajar mulai bikin-bikin, dijadiin dijadiin kelinci percobaan si Eta. Kalau dialing, dialing pagi tah, espresso, fresh roast. Nih cobain. Nah, mulai dari situlah mulai lebih kenal deket sama si kopi. Oh, berarti selang 2013-2015 mana masih bekerja di... Masih, dulu teh masih di iPhonesia. Kalau mana tahu. Oh, itu tuh bukan komunitas ya? Awalnya komunitas, terus jadi digital agency. Gitu. Gawainya di situ. Gawainya di situ. Nah, 2000 itu. Oh, berarti gua Jogja 2012, 2013 ke Jakarta, 2014 balik ke Bandung. Ke Bandung. Gitu. Karena waktu itu teh orang teh pokoknya karena sesuatu hal, jadi orang teh baru tahu umur nyokap orang teh udah 70 something lah waktu itu teh. Yang orang selama itu tahunya teh baru 60-an. Jadi nyokap gue teh ini memasukkan tanggal KTP. Oke. Gitu. Memasukkannya 15 tahun deh. Anjing. Iya. Dan kalau ngelihat perawakannya mah waktu itu nggak emang kelihatannya masih 60-an gitu. Ternyata teh sudah Atau 75-an. Udah 70-an lah, udah 75, iya 70-an. Akhirnya balik ke Bandung karena itu. mau nemenin nyokap. Mana anak cukup berbakti ya? Dibilang nggak cukup nggak juga sih. Dan setelah berapa puluh tahun akhirnya orang mau balik buat nemenin gitu. Nah pas nemenin teh ya itu nyari apa ya? Itu si apa namanya? Mau kerja apa? Mau bikin usaha apa? Oke. Nah, oh berarti 2014 teh out juga dari iPhonesia? Masih. Oh masih. Jadi masih kayak orang kan bikin artikel soal mobile fotografi segala macam. Jadi bisa remote kerjaannya gitu. Kesini 2014 ya mulailah tuh ngajakin Sangga si Happy yang sekarang jadi istri orang, Aditya Parno sama Sigit. Oke. Yuk gabung yuk kita bikin Cozy. Gimana cara maneh ngeyakinin mereka? Kan itu bisnis belum lazim lah ya di Bandung. Belum kan? Belum. Apalagi dengan pemilik itu udah tahu bakal ada di Gudang Selatan. Belum tahu. Oh, belum tahu. Jadi awalnya gini, kalau orang sama Sangga itu partner ngopi. Oke. Partner ngopi tuh, ngopi banget lah di Jakarta tuh. Mana-mana keliling bareng. Ke Bandung pun waktu itu kalau pas main teh pasti ngopi ke mana? Kopiku. Yellow Truck. Oh iya. Yellow Truck, terus ketemu COJ, Oke. gitu kan berdua juga tuh sama dia. Kalau Sangga mah anak kopi banget lah gitu, jadi begitu tahu ide itu dia menyambut. Sigit emang lagi kosong waktu itu, lagi baru balik dari Jakarta juga. Terus si Aditya Karno
Dia teh orangnya teh tujuan hidupnya mewujudkan mimpi orang gitu si eta mah gitu. Jadi begitu orang pengen mengutarakan itu, ayo didukung. Oh, oke. Happy ya karena pacar orang waktu itu. Oh, sudah pacaran. Sudah pacaran. Tapi mereka ini dukung sekedar dukung. Mau secara modal, maksudnya secara permodalan nggak bisa ngasih banyak. Gitu. Orang sempat bikin proposal. Sempat bikin proposal yang tahun lalu teh orang cek lagi teh menggelikan sih. Gitu. Boleh tuh. Lu bayangin ya orang bikin proposal orang yang belum tahu kopi, belum pernah berbisnis, secara initial cost teh 700 juta. Waduh daek anjir. Waduh daeknya tadinya makanya ya seperti biasa ya. Orang bikin bisnis teh kan pasti nyari tempat Betul. gitu kan. Menurut ilmu marketing, ilmu bisnis dan lain-lain, tempat harus strategi segala macam. Nah karena modal nggak ada, akhirnya nggak bisa itu teh. Oke. Gitu dicoret. Akhirnya suatu saat ada yang nawarin di gudang selatan yang sekarang. Jadi dulu itu yang baru kebuka itu cuman si gudang yang depan. Yang kalau begitu kalian masuk ke si gudang urang teh yang jajaran ini nih, yang toko-toko lah sekarang mah. Itu baru buka di situ doang. Oh. Gitu dulu ada wedding organizer, ada wedding photographer, semua arsitek, desain, kantor-kantor doang. Nah gudang yang sekarang teh masih kosong dulu. Oh. Ya. Gudangnya orang sekarang teh masih kosong. Nah itu teh mau dibuka waktu itu teh. Dikasih tahu, sok kalau mana yang ngambil sekarang, mana boleh pilih tempat di mana. Gitu. Oke. Cuma 15 juta kalau nggak salah waktu itu teh, setahun. Lebih murah dari Dasa Muka ya. Dari Dasa Muka. Zaman itu ya, gitu. Jadi akhirnya udah waktu itu modal yang ngumpulin adalah bayar, tentuinlah di situ. Kita teh nyewa di Maret 2015. Buka di? Ya di Gudang Selatan itu. Akhirnya Akhirnya naruh bukanya di Desember. Wah lumayan 6 bulan tuh. Lumayan karena duit habis. Oke. Duitnya habis gitu. Jadi dulu teh nggak ngumpulin modal juga. Jadi si Adit sama si Sigit itu bikin ini Surface Denim. Tahu nggak? Oh. Surface Denim. Jualnya di Kickstarter. Oh. Gitu, Oh jadi- si brand itu teh punya mereka berdua. Si Graham Point teh. Bertiga lah. Ya itu si Masno, si Sigit, orang bantuin gitu. Bikin jeans ngejahitnya di Malang, ngenyelupnya tuh di Pekalongan, dijualnya di Inggris. Oke. Gitu. Jadi ya Kickstarter pada tahu nggak ya anak-anak sekarang Kickstarter? Tahu lah. Tahu ya? Ya semoga aja tahu. Semoga aja tahu lah. Kalau nggak tahu googling banyak. Gitu. Jadi dari Kickstarter ada lebihan dikit disisihkan. Oke. Gitu. Terus ya masing-masing kerja. Orang juga sempat jadi sales promotion boy. Jadi orang pernah ikut ini Indonesian Motor Show di ICE BSD. Jadi jaga booth Nissan waktu itu teh. 10 hari seharinya dikasih 500.000. Lumayan 5 juta ya kan. Nah 5 juta itu teh dapat scale, dapat naon deui nya grinder ya alat kopi lah gitu. Mahal dah dulu alat kopi itu ya. Asli nggak semurah sekarang. Tadi ngumpulin ya 19 Desember lah buka. 2015 teh dengan manualan semua. Oke. Terus si konsep kaca-kaca itu mereka pikiran dari mana anjir? Kepikiran dari tidak punya duit. Itu kan lumayan ikonik ya menurut orang mah. Lumayan ikonik gitu. Ya, jadi ayah awalnya mah pengen keren, aluminium, kaca gitu. Tapi duitnya nggak ada waktu itu teh, nggak punya duit lah, nggak punya duit sama sekali. Terus kalau nggak salah teh orang ngeliat ada di Pinterest kalau nggak salah yang kaca-kaca gitu teh. Terus orang cari-cari, pas nyari meja kalau nggak salah, meja bekas, ketemulah di daerah Muhammad Toha sana. Jauhnya? Jauh, Muhammad Toha. Baiknya ada tuh jendela bekas. Wah ini nih kayaknya lucu nih dibikin buat fasad lah, buat dinding. Jadilah si jendela bekas itu. Gitu. Inspirasinya tetap masih Pinterest ya? Kalau nggak salah Pinterest gitu. Dari situ jadilah jadi ikonik itu. Jadi emang nggak direncanakan gitu, emang punya duit aja. Si kekerenan itu tuh tidak direncanakan gitu. Iya.
Tapi jadinya keren. Iya. Menurut orang sih keren ya. Teuing. Tapi emang itu jadi orang teh yang jadinya kalau diomongin kenapa akhirnya Cozy teh bisa banyak gitu ya. Salah satunya teh karena emang secara desain yang tidak disengaja itu jadi ikonik. Jadi orang datang teh inget. Terus si tempatnya juga aneh. Iya bener aneh. Gitu. Jadi orang teh inget. Jadi orang teh ya itu pengen waktu itu kan yang ngajakin pertama buka cabang adalah yang Jeruk Purut. Oke. Itu yang punya rumah di Jeruk Purut, temennya Sangga. Dia datang ke Gudang Selatan, dan terus dengar, wah ini suka banget nih gua sama konsep ini. Oh makanya Jeruk Bukalah di Purut tempat gua. teh paling mirip Dengan si jendela-jendelanya itu. Iya. Gitu. Iya. Oke. Terus Ya udah. begitu Bukalah gitu. Bukalah dengan 3 bulan awal nggak jualan apapun selain kopi. Teh pun nggak ada. Jadi Karena masih anak kopi banget. Waktu itu banyak kopi aja, pokoknya cuma kopi manual sama espressoan juga masih pakai espresso. Belum tobat berarti posisi di situ. Masih idealis. Masih idealis. Idealis tuh si dasar katanya ide apa ideal sih? Sebenarnya ide yang menurut yang punya ide harus idealnya begini. Cek kurang. Ya. Mendadak tuh nanyanya. Ya kan tadi mau dibikin nulis pertanyaan, Okay. katanya nggak usah. Ya gimana? Jadi kan nanyanya sekenanya ya. Ya. Di situ, masih idealis selama 3 bulan masih idealis. Secara teknis berarti kan kalau kita ngomongin angka, mana terhidupi dari situ? Atau mana masih kerja juga? Enggak, jadi terhidupi pas-pasan. Jadi waktu itu teh orang hanya menggaji diri orang sendiri kalau nggak salah inget teh 2 juta sebulan. 2015. 2 juta sebulan. Cukup nggak? Cukup. Karena ya orang teh kayak minum, makan, ya nggak pernah kemana-mana aja. Oke. Karena waktu itu teh ya orang jadi barista iya, jadi finance iya, beres-beres iya, semua aja All dilakukan by sendiri, myself gitu all ya. by myself gitu. Jadi kayak ya cukup aja segitu teh. Gitu. Nggak ada lebihnya. Lebihnya hanyalah kesenangan, kepuasan batin. Bootstrap aja ya. Bootstrap. Selama 3 bulan. Iya. Atau selama 1 tahun bootstrap. Atau selama berapa lama tuh bootstrap? Bootstrap mah lama sih. Ya satu tahunan lah. 1 tahun. Heeh. Terus dari cabang maneh pertama ke yang kedua berarti Budara kan? Kedua Budara. Itu berapa lama? Budara teh Februari 2017. Februari 2017. Berarti 2015, 2016, 1 tahun lebih ya. Almost 2 tahun gitu. Iya, 1 tahun 2 bulan. Itu ceritanya gimana lagi? Soalnya kalau lihat tempat maneh teh lucu gitu. Maksudnya tuh anjir ya tiba-tiba ada di situ terus tiba-tiba ada di mana gitu. Si jenis apa ya pertanyaannya? Si proses menemukan tempat-tempat itu teh gimana? Apakah si mitra-mitra Cozy ini teh berawalnya dari teman semua atau apa gimana gitu? Ya, jadi kalau mau diceritakan panjang ya, orang teh tidak punya planning, tidak pernah planning, gitu. Kayak Tokopedia ya? Kayak Mulai aja dulu gitu, karena udah kalau gue teh percaya bahwa setiap hidup manusia itu punya resepi sendiri-sendiri. Oke. Gitu. Ada yang emang hidup lu teh emang harus terencana. Oke. Awal terencana gitu, bagus jalan. Ada yang emang ya udah ikutin aja jalannya. Gitu. Nah, orang teh kayaknya yang kedua. Hidup orang teh karena yang sebelumnya yang penuh dengan rencana. Kayak orang ke Jogja, orang mau nikah, mau ini, teh gagal semua gitu. Karena direncanakan. Kayak orang pernah ikutan MW gitu. Orang dalam 6 bulan pengen jadi diamond, apa ini gitu. Nggak terwujud gitu, susah. Iya. Nah, ya di Cozy itu adalah jadinya teh selama orang sekarang hampir 10 tahun teh ya pembuktian bahwa resep ini tuh jalan. Dan mana yang akan wartakan sama adik-adik
untuk sama seperti adik-adik itu. untuk seperti itu. Enggak. Kan mana jadi panutan nih posisinya hari ini nih ya. Jadi kalau diwartakan mah temukanlah resep hidupmu sendiri gitu. Oke, Karena orang mah beda-beda. Balik lagi ke Budara nih. Ya. Jadi Budara itu awalnya adalah di depannya Kozi itu ada atelier meja meha, biro arsitek si Peti. Ya. Kantornya depan. Nah, si Peti ini punya mantan yang punya rumah di Budara. Oke. Gitu. Pada saat itu ya hubungan mereka baik lah. Pas lagi si yang punya rumah itu udah berumur, Ya. dosen ITB dua-duanya. Mereka mau pindah ke rumah yang lebih kecil. Karena rumahnya gede, nggak keurus lah. Nah, si rumah ini nggak pengen dijual, nggak mau dijual. Pengen dikaryakan. Gitu. Ya si Peti jadinya akhirnya dia punya ada konsep mau bikin bed and breakfast. Oke. Dia ngajakin orang Oke. si kopinya. Terus ada satu teman lagi yang dia pengen bikin smoke brisket. Waktu itu teh. Jadi ada tiga compound. Entitas bisnis. Ya. Jadi kalau Budara teh selain Bukit Dago Utara, itu teh adalah singkatan dari Bukit Bumi Udara Air. Bumi kopi. Enggak. Oh, tidur. Buminya tidur. Oke. Udaranya smoke brisket, airnya kopi. Oh. Gitu. Gitu. Oh, keren juga ya. Keren juga dalam ya. Lumayan. Lumayan daripada sekedar apa? Lumayan Kokok. Belum anjir. Belum sampai kokok. Apa sih? Barak Budara air juga enggak ya? Oh, bukit bumi udara. Nya ternyambung oke. Ya udahlah. Never mind. Tapi itu gitu. Gitu. Nah, waktu itu juga akhirnya orang memutuskan untuk oke di situ, teh karena suka aja sama si tempatnya. Sama tempatnya. Iya sih, tempatnya emang bagus banget. Si rumahnya teh bagus pisan gitu. Adem, terdesain dengan baik, bagus. Nah, di situ karena orang udah punya Kozi yang pertama, orang bikin proposal lagi yang udah lebih baik dari sebelumnya. Akhirnya orang percayalah ada yang menitipkan investasinya untuk buka di situ. Gitu. Terus setelah jalan berapa lama maneh tahu kalau tempat itu adalah tempat syuting petualangan Sherina? Baru tahu akhir-akhir ini sih, baru tahu pas lagi bahas-bahasan itu kayak pas pandemi ya. Iya kayaknya. Orang teh baru tahu teh. Itu teh bekas ya syuting Sherina teh. Sebelah mana sih tempat syuting? Di depan. Jadi depan pintu masuk. Dari belakang ya, rumah belakang. Oh, bukan dari parkiran. Bukan dari parkiran Dagoti House. Dari belakang. Itu. Nah, itu setahun teh sepi. Setahun teh kayak cuman bisa nutup operasional di Budara teh karena ada in the middle of nowhere dulu mah ya. Iya, emang orang juga belum seniat itu ya begitu datang ke situ gitu dan ya belum se-hype sekarang lah daerah situ walaupun sekarang juga nggak hype banget sih. Ya, dan orang itu udah se-eksploratif hari ini. Betul. Sebetulnya. Betul. Udara kedua. Ketiga berarti? Ketiga Jeruk Purut jadinya yang tadinya dia harusnya cabang pertama, tapi karena waktu itu Budara ada tawaran nih. Mendingan kita pilih Budara dulu deh karena biar sekalian belajar buka cabang dan lebih deket di Bandung. Nah, si Jeruk Purut teh akhirnya bukanya di Agustus 2017 juga. Oh, deket juga ya? Deket. Berapa bulan itu teh berarti 6 bulan. Sekitar 6 bulan. Nah, yang seru nih ngomongin Kozi di Bandung 8 tadi kan? 8, betul. Mana nge-maintainnya gimana sih kan berarti ya kalau ngomongin Bandung kan segitu-segitu aja ya dengan populasi manusia yang segitu-segitu aja gitu. Tapi di situ teh ada 8. Orang teh kan mungkin dulu orang ke gudang karena ya Kozi cuma ada di gudang. Tapi begitu ada misalnya Malaka gitu. Orang ke Malaka deh lebih dekat gitu. Ya itu. Jadi sama sebenarnya secara prinsip teh kayak Indomart, Alfamart. Ya kan? Oke. Dia mau segede mau dimanapun dia buka, pasarnya ada. Dan secara size mereka teh kecil-kecil. Sama kayak Kozi juga. Gitu. Dan segede-gedenya Kozi teh tidak bisa menampung pasar Bandung. Bener sih. Dengan maksimal gitu.
gitu. Jadi pasti masih ada aja pasarnya. Misalnya ke Budara ya emang daerah Bandung Utara gitu. Ke daerah di Pati Ukur ini ya emang tinggalnya di tengah gitu. Atau misalnya sekarang ke mana ya ke Gudang Selatan atau ke Marawa ya emang domisilinya daerah situ gitu. Nggak mungkin kan daripada misalnya kita buka cuma di Budara doang nih. Dayang di Bandung Timur, Bandung Selatan dan mua tuh ke Budara. Gitu kan. Ya daripada mereka ya enggak juga, tapi kan ada berapa persen pasti akan ada banyak yang aduh jauh Budara mah. Tapi mana secara teknis tidak memaintain si gaya marketingnya gimana gitu sih setiap store tuh. Yang kami tawarkan adalah pengalaman yang berbeda-beda memang antar setiap store. Dan padahal mana itu franchise. Franchise untuk yang di luar. Oh. Jadi awalnya itu kerjasamanya adalah sistemnya kemitraan, partnership. Gitu. Jadi ada biasanya, ya kalau orang teh, wah mana tajir dong punya cozy sekian banyak, enggak juga, gitu karena setiap cozy itu punya investor masing-masing. Gitu. Jadi gue mah kayak pengelola keuangan. Gitu, jasa pengelola keuangan. Betul. Gitu. Jadi misalnya ya inilah di Pati Ukur waktu itu kosong, mau nggak bikin cozy di sini? Gitu. Orang bikinin bisnis kalkulasinya, cari investor, gitu. Berarti agenda apa diserahkan ke mitra masing-masing? Enggak, karena itu mah kan kalau kemitraan sistemnya yang pegang cozy. Oh, kalau franchise mah? Franchise sendiri-sendiri dengan arahan, dengan guideline lah kita kasih guideline. Gitu. Jadi ya itu pengalaman beda-beda aja gitu. Umur berarti 9 tahun? Yang 9 tahun jalan 10. Jalan 10. 2025 10 kan? Pelajaran selama 9 tahun. Mending jalanin store segitu banyak kan, naik turun sempat dihantam pandemi apalah itulah. Pelajaran yang paling oke yang mana dapetin selama ngejalanin bisnis ini gitu. Paling utama adalah bentuklah tim sekuat mungkin, secepat mungkin. Gitu. Jadi kalau waktu itu kurang sampai cabang yang ke-10 yang di Bali tuh tahun 2018. Kurang masih apa-apa kerjain sendiri. Gitu. Instagram masih dikerjain sendiri. Semualah dikerjain sendiri. Finance sudah mulai ada, tapi masih finance ya seadanya lah gitu. Nah itu teh ternyata jadi tidak terukur segala pekerjaan, terutama finance ya, gitu. Karena pada sampai saat itu kayak orang tuh udah punya cabang banyak nih, tapi duitnya kok nggak ada ya, gitu. Oh iya. Gitu. Jadi kalau mau membentuk tim, tapi apa dulu nih yang pertama anggota timnya? Finance. Oh oke. Selebihnya baru. Gitu. Baru bertahap tuh punya operasional, punya marketing, punya bla 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 bla. Ngomongin soal Instagram tadi kebahas kan, Instagram dikerjain sendiri kan sempat tahun berapa tuh didatangin sama orang Instagram Amerika kan kalau nggak salah. Karena siapa ya si Bopik yang cerita sama orang? Karena di ini tuh si trafficnya organik dan unik. Ya. Sempat didatengin. Datengin mah kayaknya enggak deh. Eta kumaha caritana? Si cerita aslinya kan orang dengar setengah ya. Bopik ngaco nih, ngarang. Gak pernah didatengin orang Amerika Instagram, enggak? Enggak tahu pernah dinotis sama Instagram atau kumaha itu ceritanya? Kalau gue nggak tahu ya, si orang Instagramnya gimananya. Cuman emang banyak pada saat itu banyak yang suka sama konten-kontennya cozy gitu karena organik. Karena bukan kayak brand gitu, karena emang ya orang masih handle sendiri, menganggap jadi itu secara bahasan teh si cozy pada saat itu teh personal banget gitu, bukan perusahaan. Gitu, yang bisa saling celah antar store atau di caption gitu. Jadi itu yang dibikin, yang dirasa jadi menarik. Oh begitu saat cerita itu, aslinya. Betul. Nggak jadi keren dong ya. Soalnya di notice nih sama orang Instagram Amerika keren banget. Nggak tahu ya, orangnya nggak tahu sih gitu. Mungkin ada juga gitu.
Mungkin dia si Boping ntar entah ketemu siapa, ngobrol sama siapa, tapi kurang aja nggak inget sih. Gitu. Berapa tahun berarti Maneh mengelola sendiri? Dari 2015 sampai 2018. Udah 18 sebelum Covid. Iya, 3 tahunan lah orang teh kelola sendiri teh. Sampai akhirnya ada tim sendiri gitu. Karena udah mulai nggak kepegang. Karena Manehnya sibuk. Mana ya orangnya sibuk. Iya. Udah 22 menit tapi nggak, ini masih banyak baterainya, tenang. Terus pindah ke mana ya? Ramen juga kan kasusnya agak aneh ya. Maneh melihat kasus Rama Ramen ini agak unik nggak sih sebenarnya? Unik gimana nih maksudnya? Ya sebagai coffee person gitu tuh, cuek ramen gitu. Itu si proses Proses kelahirannya. Ya, si proses kelahirannya, si proses kreatifnya gimana gitu. Apa yang menginspirasi? Jadi waktu itu teh si ramen mah beres pandemi nih. Beres pandemi mau keluar kan, saatnya orang belanja lah, makan di mana, makan di mana. Orang tuh pengen ngeramen. Datanglah ke satu tempat yang sebelum pandemi mah menurut orang itu tempat ramen paling enak di Bandung. Pas orang datang cobain, kok nggak seenak waktu itu si ramen teh. Kan biasa aja ya si ramen teh. Gitu akhirnya googling, bikin sendiri, coba-coba. Nah kalau bikin ramen teh kan nggak bisa sekali bikin buat sendiri doang. Ya harus banyak. Minimal teh 5, 10 gitu. Nah waktu teh bikin buat sendiri, bagi-bagi ke teman-teman. Nah mereka teh suka sama ramennya. Yang bilang kalau lain kali PO mau dong ikutan. Oh. Gitu awalnya. Terus akhirnya nyobain lah PO 20 habis, 30 habis. Gitu. Ya dari situ. Berani karena marketnya ada. Marketnya ada gitu. Marketnya ada dan ya kalau jualan mah harus percaya sama produk sendiri ya. Oh gitu. iya. Itu percaya sama produk sendiri. Nah, pas si bacanya apa sih? Hibara apa Haibara? Hibara ramen, si Cubung. Dia kan akhirnya buka tuh ramen sama kopi kan. Nah, dari situ kayak ternyata masuk aja nih si ramen teh ke coffee shop teh. Oh iya. Gitu. Nah, orang cobain masuk ke Koji di Patiukur ini. Gitu. Oh, ini store Koji yang ramen tuh orang jualan ke umum teh awalnya di sini, di Koji Deu ini. Gitu. Emang duluan ini gitu daripada pasar? Daripada pasar. Dari sini terus ditawarin di Laswi. Buka mobil itu di mobil. Nah, yang si Cihapit itu kan itu wacana kita waktu pandemi ya, mau ke dapur apa bla bla bla. Taunya akhirnya ditawarin. Nah, si Cihapit juga udah awalnya teh sepi pisan kan. Ya benar. Sepi banget. Waktu itu juga gue mau buka teh, gue sama Radit atau sama si Ong Noodle teh, cuman mikir itu teh buat dapur. Oh, buat sentral. Buat ngasih ke si Laswi sama ke DU. Tapi di situ nanti orang kalau mau makan bisa. Gitu. Taunya di situ yang rame. Duluan mana? Duluan Feng sih? Beda seminggu duluan Feng. Oh. Gitu. Nggak lama-lama amat. Nggak lama-lama amat gitu. Cuman ya itu resep hidup yang tidak direncanakan teh. Nggak direncanakan. Gitu. Akhirnya buka ngebodalin si Rama Ramen Cihapit itu. Orang juga dapat duit hasil mentoring. Jadi waktu itu diajakin mentoring lah sama seseorang. Mentoring keagamaan. UMKM anjir. UMKM di Labuan Bajo gitu, ada program sebulan. Tapi ini online dapat duit dari situ, bikinlah si Rama Ramen. Gitu. Tapi berarti sebenarnya kan mana ngelakuin banyak hal ya sebelum akhirnya berani ngebuka ramen yang di sini. Mana sempet kalau step-step secara keilmuan makan apa yang maneh lakuin teh market fit kan sebenarnya. Sebenarnya nggak market fit, orang tidak pernah memikirkan marketnya, tidak berpusat dengan si marketnya lagi pengen apa, kan enggak. Gitu. Enggak maksudnya si market fit mana nanya
si produk ini bakal cocoknya sama maneh nih gitu. Enggak. Maneh melakukan itu kan, tapi ente Enggak. oke. Enggak, apalagi soal ramen ya, gitu. Karena ramen mah bener-bener yang orang suka aja. Oh, oke. Gitu, yang orang suka tuh ini, gitu. Secara produk juga gue tuh nggak macem-macem kan, gitu, nggak pakai fusion apalah, keju lah apa segala macam, enggak gitu. Ini aja yang orang suka, ini yang orang jual ini. Gitu. Menjual hal yang maneh suka. Betul. Gitu. Kopi juga gitu dulu awalnya. Sekarang Yang orang suka. Jadi kalau orang mah pasti kayak mau ngejual nih, mau bikin produk baru, harus yang orang suka dulu. Gitu. Terus nanti akan dikoreksi nggak di jalan? Oh ternyata mana menerima banyak masukan, misal kurang A, kurang B, kurang C gitu. Itu sebetulnya jadi salah satu, orang pernah melakukan itu, dan menurut orang itu jadinya blunder. Gitu. Kalau dulu nih si Cozy itu kan dikenalnya adalah kopi susunya aja. Kopi susunya tuh strong dulu awalnya. Gitu. Deket Cold pisan brown. sama susu kan si cold brown ini. Sama tuku tuh deket pisan. Tapi pasarnya Bandung itu ternyata nggak begitu nerima tuh ke situ. Sempet orang ubah tuh gitu. Jadi lebih Creamy. manis apa segala macam. Tapi jadinya tuh orang bingung. Gitu sampai sekarang itu kalau cold brown ya, kalau orang nanya orang Bandung teh kopi susu apa nih, Cozy itu tidak pernah muncul, jarang lah munculnya gitu, kecuali si Kosangsu ya gitu. Pasti orang mah kalau Cozy ngomongnya Kosangsu gitu, tapi karena ini kalau Kosangsu mah dari awal sampai sekarang teh stabil aja di situ positioningnya. Gitu. Jadi malah di kasus si cold brown apa kopi susu ini teh jadinya teh malah nggak, secara positioning nggak kuat. Oh, karena maneh rasa Jadi ngikutin pasar justru pada itu. Jadi ini terlalu diubah. mendengarkan. Jadi orang yang udah biasa minum, kok berubah? ganti ya? Gitu. Sedangkan orang baru teh udah kena yang lain duluan, gitu. Ya gitulah. Iya. Berarti maneh mah anti teori secara teknis. Bukan anti teori. Orang mah nggak punya teori. Oke. Gitu. Orang mah nggak punya keilmuan. Gitu. Bukan sekolah bisnis. Ya sekolah dulu di manajemen perusahaan, tapi ya gitu-gitu hungkul, sekolah nage, kuliah nage, gitu. Jadi learning by doing banyak. Learning by doing. Dan itu akan menewartakan juga sama adik-adik kalau misalnya mau membangun bisnis. Iya, karena kalau itu iya, karena teori sama kenyataan itu pasti beda. Oke. Gitu. Dan lu ngomong belajar mah emang dari kenyataan, dari lapangan gitu. Jadi emang kalau misalnya kalian mau buka usaha nih, ya punya teori bagus, punya landasan teori bagus, cuman emang harus peka aja sama yang terjadi di lapangan teh. Terus bisnis ketiga mana itu apa ya? Lupain. Bisnis ketiga naon? Cozy kaya. Enggak, bukan. Kan apa? Oh enggak. Cuma dua Nggak ya? ada. Cuma Cozy dan Rama Ramen aja ya? Terus si Rama Ramen berapa cabangnya? Rama Ramen sekarang tuh kalau yang berdiri sendiri 3 di Pasar Santa sama di KBP Kota Baru Parayangan. Oh. Pasar-pasar juga tuh semua 3. Yang lain mah nempel ke Cozy. Gitu. 2025 mau ngapain Cozy? 2025 itu kalau secara company teh pengen menguatkan lah, menguatkan lagi basic-basicnya. Yang paling tujuannya kalau dari perusahaan adalah memberikan semua orang yang berada di dalamnya penghidupan yang lebih baik. Gitu. Jadi bisa kasih mereka gaji lebih besar, bonus lebih besar. Yang turunannya nanti adalah omset, terus ke kualitas produk, hospitality, dan lain-lain. Basic, gitu. Tapi ujungnya tuh untuk pekerja lah. Ya. Gitu. Jadi gue pengen ya punya kehidupan, kualitas hidup yang lebih baik aja. Pekerja teh. Iya sih. Gitu. Terus kalau 2025 Rama Adam, mana punya program apa?
apa yang akan dikerjakan. Program apa nih dalam rangka naon? Ya nggak tahu apa gitu, oh aing lagi ada ide ini nih gitu, atau aing lagi ada ide apa gitu. Kan kalau aing jalanin ini nih akhirnya jalan juga nih anjing setelah ngendon berapa bulan. Iya, aing paksa aing jalan. Gini, satu ya kalau kita ngomong dua nih. Perusahaan dan orang pribadi ya. Kan perusahaan udah tuh. Ya, perusahaan kalau ke kampanye gue pengen bikin sih brew your idea. Karena yang mengingatkan kembali bahwa Cozy itu muncul tuh karena idea. Cozy itu jadi tempat bermunculannya ide-ide juga gitu. Ya orang laptopan, kerja, skripsian. Sana jadi coffee shop tuh kan sekarang udah punya nilai lebih ya dari sekedar cuma ngopi enak, makan enak gitu. Tapi pengen dia bisa menjadi tempat untuk memunculkan sesuatu. Jadi udah bukan rumah kedua ya, tapi jadi tempat kerja kedua. Tempat kerja kedua gitu. Ih, sial banget gak sih anjing? Gawe di coffee shop. Ih, apa-apaan. lanjut. Ya gitu. Terus kan 2025 teh kayak kata-katanya bakal jadi tahun yang berat gitu. Ya sebagai manusia mah semakin berat hidup, kita harus semakin keras juga untuk surviving. Cuma gitu. katanya si Pisces tuh uangnya paling banyak tahun ini. Amin. Mana juga dong. Iya dong. Ya, amin. Itu, nah itu dari segi perusahaan. Kalau pribadi mah itu teh yang bikin si Bakokop. Bakokop bro, yeah. Bandung Kota Kopi. Bandung Kota Kopi, oke. Eta ide awalnya gimana sih si Bakokop teh? Ini kan ini sebenarnya obrolan kita. Udah lama, ya. Udah setahun lah ya 2024 ke 2025 enggak ini. Jadi sebetulnya teh gemesnya adalah awalnya adalah pas mendengar Chiang Mai, itu teh orang baca tahun 2000 sebelum 2020 kayaknya. Ya sebelum 2020 kan. Chiang Mai is the new capital city of coffee, gitu. Yang pada saat itu dipegang oleh Melbourne kan. Orang tuh semua tahu kota kopi dunia teh, ibu kota kopi dunia teh Melbourne. Udah bukan Italia lagi ya? Bukan Italia lagi, karena situ third wave-nya kan kenceng banget kan di Melbourne. Yang akhirnya menjadi tonggak awal juga buat coffee shop di Indonesia kan, karena banyak mahasiswa Australia itu pada kesini bikin kayak Noah tuh bikin alat segala macam. Nah muncullah si Chiang Mai, terus nampak Chiang Mai gitu, Chiang Mai, terus gue lihatnya baca-baca pada situ adalah emang jadi lagi bermunculan juga tuh coffee shop baru di Chiang Mai dengan desain-desain lucu segala macam. Yang ternyata mereka itu didukung oleh si ratunya, Ratu Thailand lagi suka ngopi pisan lah gitu. Udah pengen bikin nih Chiang Mai jadi kota kopi dunia, disupport lah. Dari situ terus kepikiran ya kenapa Bandung nggak bisa sih gitu. Secara coffee shop lebih banyak pasti dibanding Chiang Mai. Secara desain nggak kalah, pasti itu mah. Nggak kalah, iya. Iya kan, misalnya gila-gilaan, apalagi sekarang mah terlalu berlebihan malah menurut mah. Gitu jadi kayak kafe kan. Tapi oke lah, secara desain bisa beradu. Secara kedekatan dengan source kita lebih bagus, lebih banyak. Betul. Gitu. Secara pelaku manual brew, sorry itu saya buat kota-kota lain. Bandung itu bisa jadi salah satu sempat jadi barometer sempat jadi barometer. Setuju gitu orang kan, manual brewing. Kompetisi manual brewing aja sebelum ada nasional kan Bandung yang bikin maneh. BBRC, ya kan? Ya. Gitu. Kenapa sih ini teh tidak dibikin satu wadahnya atau emang kayak dibikin kampanyenya gitu. Itu terus ya itu kepikiran kayak kalau orang kan orang dulu kuliah teh tahun 99 nih nyampe ke Bandung. Tua yang mana? Tua. Di tahun itu teh banyak turis-turis asing kelihatan lah di jalan teh. Bandung teh masih jadi pusat wisata lah gitu. Sekarang teh udah semakin hilang. Masih tapi tidak sebanyak dulu. Tapi di Pasar Baru orang Malaysia tuh banyak. Ya asingnya Malaysia, bukan yang Caucasian gitu kan, bukan yang kulit putih lah gitu. Iya wisatanya teh ke sana gitu. Ya kita harus bisa menawarkan sesuatu yang baru lah. Apa sih? Ini menurut orangnya salah satunya harusnya kopi bisa ditawarin dan kita juga dekat sama ini Pangalengan yang secara histori di kopinya cukup lumayan. Atau Bandungnya sendiri pun kan kuat secara teknis. Betul, secara teknisnya iya gitu. Lu kayak gini, kenapa? Karena orang nanya kenapa Bandung, kenapa bukan Jakarta misalnya? Karena di Jakarta mah lu nggak bisa menikmati kopi
dengan jalan kaki selain Cipete. Oke. Ya kan, gitu. Buat turis kan itu penting banget, kayak lu datang dari sini coffee hopping teh, jalan atau sekedar naik. Ya sekarang jalan di Bandung susah juga sih. Tapi ya lu bisa lah satu putaran teh kawasan ini, ntar pindah lagi kawasan ini, lu jalan muter-muter tuh bisa kayak sehari tuh bisa 5 10 mungkin kalau lu niat mah gitu. Keliling-keliling ngopi teh, gitu kan. Yang tidak bisa dilakukan di Jakarta. Dan kenapa harus Bandung? Dan kenapa nggak Jogja? Kayaknya Jogja lebih fit menurut orang. Karena orang tinggalnya di Bandung. Oh. Masalah. Karena Jogja udah terlalu banyak dia mah pusat budaya. Lu nyari budaya ya di sana. Gitu. Ya udahlah nggak perlu lah ditambah-tambahin lagi yang lain. Nambah-nambah pusing Sultan ya. Biarin aja Farhan yang pusing sekarang ya. Bang Farhan. Kang Farhan yang pusing sekarang. Bakokop. Itu berarti sih landasan hidup. Pengennya. Kan sama Anda juga. Karena yang pernah nggak tahu kan. Oh iya. Kan yang nanya ya. Nah, terus nanti si produknya tuh apa sih? Sebetulnya produknya ya informasi, yang pasti itu jadi media informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan kopi di Bandung. Mungkin bedanya dengan, mungkin orang nanya kan udah banyak reviewer gitu kan. Betul. Bedanya mungkin nanti harusnya sih pengennya secara review dan lain-lainnya lebih deep, lebih dalam lah gitu, bukan sekedar kayak tempatnya enak. Ini kopinya udah kopi banget. Ini kopinya kopi banget. Ini manual gurunya hitam banget gitu. Tapi emang kita kayak kasih rekomendasi bener-bener lah gitu, kayak lu pecinta kopi, emang pecinta kopi, nyari kopi, ya rekomendasi kami ini nantinya bisa jadi acuan untuk kalian datengin gitu. Soalnya beda masalahnya adalah ini kayak dulu pas Cozy buka itu coffee shop emang belum terlalu banyak. Jadi kita tuh tahu kayak misalnya si coffee shop A teh lagi ada kopinya apa dari siapa, ya kan? Espressonya si Anu, manual brew-nya si Anu, kita tuh dateng buat nyobain, ngobrolin, ngulikin segala macem. Nah sekarang teh saking terlalu banyaknya pelakunya, si informasi itu teh jadi sulit untuk dicari. Meskipun mereka punya platform sosial media sendiri gitu. Menurut Mane? Menurut orang. Sok aja. Orang tanya ke Mane sekarang. Apa? Mau ngopi di mana? Di rumah lah. kan Aneh banget ini. Gitu. Mengakses kopi enak di rumah. Di rumah. Kenapa nggak di luar? Orang tanya. Kenapa Mane nggak di luar? Kenapa nggak di luar? Sebenarnya orang mikirnya gitu ya. Orang insecure. Nggak. Kalau insecure mau ya kayak sayang gitu, ngeluarin duit anjing terus nggak enak gitu kan. Nah, itu kan jadi problem sebetulnya kan. Iya, tapi kan itu berkaitan masalah selera. Iya, selera betul. Berarti kan untuk kemungkinan dapat gak enak teh gede kan? Ada lah. Ada kan? Ada. Gitu. Di saat si bisnis yang udah berjalan belasan tahun teh, ya harusnya kan justru mau ngopi di manapun harusnya enak. Ya enggak? Harusnya. Iya, gitu kayak kita ngopi, kalau orang aja mau ngopi di Melbourne misalnya, itu mah melempar batu, pasti enak kopinya, gitu. Standarisasinya tuh udah bener. Emang gitu. Di sini enggak ya? Di sini ya gitulah, kembali ke selera. Ya itu kopi susu sih perusak nih. Gimana? Kan itu yang menghidupi warung kopi. Menghidupi secara bisnis. Iya betul. Tapi untuk kualitas tuh agak sedikit memperlambat lah. Enggak. Iya. Enggak. Kurang banyak nih. Bukan banyak sih, ada beberapa teman lah di Twitter yang ngomong kayak, orang mah nggak mau ngopi kopi klasikan di tempat yang coffee shopnya fokus ke kopi susu. Gitu. Karena dirasa mereka nggak akan beres ya, gitu. Tidak segitu aware-nya lah sama kualitas teh. Meskipun kalau menurut yang punyanya mah orang juga menjaga kualitas ya gitu. Iya. Sebenarnya. Iya, bisa jadi. Berarti kan di posisi ini tuh Mane ada di
dua pihak ya, sebagai coffee enthusiast, sebagai pemilik bisnis. Nah, motivasi maneh teh bergeraknya kemana sih gitu? Si Bakokop ini. Si Bakokop ini teh, apakah ada, kalau orang mah berpikir untuk ngejalin Bakokop dan iya karena orang nggak pengen pindah sektor gitu. Terus tiba-tiba yang belajar coding gitu ya. Anjing tuh, nggak mungkin. Jadi pilihannya adalah udah deh, orang mau fight apapun yang bisa mempertahankan hal ini gitu. Kalau mana gimana? Kalau orang ya sama, orang juga kayak jadi kayak mengingatkan kembali ke kenapa orang bikin cozy gitu. Itu karena orang sih suka banget sama kopi teh gitu. Suka minumnya, suka bikinnya, suka melihat orang seneng atas kopi yang gue bikin. Suka bisnisnya nggak? Bisnisnya suka, karena ini si bisnisnya itu tadi gitu. Bisnisnya kan it's all about, kalau orang selalu bilang ke anak-anak teh, kayak providing happiness sebetulnya harusnya teh si coffee shop teh. Suka duitnya nggak? Ya pasti itu mah menyusul di belakang. Kemudian. Oh berarti itu nggak disimpan di depan? Jangan disimpan di depan. Boleh ya? Nggak boleh. Menurut orang mah nggak boleh ya. Sama sih. Gitu. Jadi orang teh pengen itu tuh bukan kembali lagi ya, lebih punya wadah gitu, lebih terwadahi supaya lebih tajam, supaya kayak gini lah. Pasti orang juga kan sebagai pemilik bisnis pasti ada hitungan bisnis. Betul lah ya, pasti nyari cuan apa segala macam. Salah satunya adalah narik konsumen. Emang ada konsumen yang emang cuma suka kopi susu, ada konsumen yang emang cuma pengen tempat yang enak, ada juga orang yang emang pengen kopinya. Ya. Kurang pengen tahu kopinya, pengen dapat kopi yang enak gitu. Nah ini yang masih kurang. Dan meskipun populasinya sedikit, tapi perlahan-lahan pasti akan bertambah. Gitu. Kasus terbaru adalah dari fenomena Magic aja. Ya. Ya kan? Ya. Magic teh dari tahun 2013 teh udah ada. Betul. Ya kan? Dari 2013 ada. Hampir nggak ada orang yang aware sampai si Farhan yang itu. Ya. FNR bikin dan akhirnya booming lah. Sampai jadi semua orang di abang-abangan. Betul. Magic mah minuman saya 2000 sekali. Iya gitu. Tapi ya lu nggak bisa bikin ini populer gitu. Yang bikin populer adalah apa? Informasi. Di sini ada Magic, di sini Magicnya enak, di sini ini. Akhirnya orang bertambah tuh dari orang yang biasanya ngopi susu, akhirnya nyobain Magic, akhirnya terbiasa, akhirnya dia nyebarin bla 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 sampai sekarang akhirnya Magic ini menjadi yang tadinya nggak ada di menu, ya jadinya ada. Jadi ada. Gitu. Semakin banyak orang yang tahu, semakin banyak yang orang appreciate sama si kopinya. Pengennya sih Bakokop teh gitu. Kenapa namanya Bakokop sih anjing? Anjing itu jelek banget sih ya. Ya nggak tahu, waktu itu kan kita ngobrol ya. Lu udah namain apa nih? Ya udah, Bandung Kota Kopi, Bakokop aja. Gitu kan. Secara apa? Pelafalan. Tapi ini nama belum fix kan ya? Belum. Kalau masih ada mungkin dari netizen yang mau ngasih saran ya mangga. Gitu. Anjing jelek banget soalnya. Emang jelek banget tapi gampang diingat kan. Iya. Bakokop dah gitu, Bandung Kota Kopi. Itu formatnya nanti Instagram, TikTok. Ya pasti sih awalnya sih di dua itu ya. Kayak buat pintunya lah, pintu menuju informasinya sih pasti ya kalau nggak Instagram, TikTok. Sama YouTube mungkin. Tapi pengen tetap nanti landingnya tuh di website. Gitu yang punya informasi lebih dalam lah untuk orang-orang. Jadi kan emang secara piramid mah orang teh pasti mengerucut banget ya. Dari yang cuma penikmat biasa, penikmat serius sampai yang mendalami, yang luar biasa gitu. Nah, si website inilah yang nanti yang akan mewadahi si orang-orang ini. Oh, karena punya kejaran diakses bule juga ya? Betul, gitu. Kita bikin dalam bahasa Rusia nanti. Karena ada kampung Rusia Bali ke sini. Oh, iya. Soalnya kan kalau ngomongin web nih, orang Indonesia kan males ya baca. Males baca literasi rendah. Terus jarang juga mencari informasi tuh, di webnya gimana gitu. Betul, gitu. Tapi ya masih orang asing kayaknya masih deh. Karena ada harapan bisa diakses juga sama elub-elub ini ya. Betul. Dan kayak dulu kan kita punya cikopi.com ya, zaman dulu teh. Kayak semua teh bisa baca di situ, hampir semua orang teh baca di situ gitu. Dan kayak kehilangan aja sih. Ya.
Tapi si Bakokop itu bukan part romantisme kehilangan Cikopi kan? Enggak, bukan. Jadi kapan akan launching? Apa dah? Terserah Bapak, terserah Anda deh. Kenapa ini terserah orang anjir? Oh iya ya, kita harus menentukan kapan Iya. launching ya. Iya, kita harus menentukan. Duh, Maret abis lebaran lah. 14 Februari apa? 14 Februari saya nggak di Bandung Ya kan ngerjainnya mah sebelum 14 Oh iya, Februari. bisa sih. Bisa boleh. Kita kumpulin bahan aja dulu. Iya, benar. Oh kalau ada yang punya, kami teh terus terang kekurangan ya. Iya. Kekurangan list, malas cari. Malas nyari. Tuh kan, malas nyari. Iya bener, males. Jadi kalau ada yang bisa kasih suggestion coffee shop mana Tapi ini fokusnya Bandung aja kan? Bandung. Yang kriterianya teh apa ya waktu itu teh? Pokoknya sebisa mungkin masih dipegang oleh pemiliknya sendiri. Ya nggak? Enggak. Awal-awal. Untuk Nggak. Terus apa? kopinya pakai Jawa Barat. Kopinya Jawa Barat. Ada line up Jawa Baratnya. Ada line up Jawa Baratnya. Terus yang kedua, ya kopinya harus enak. Baik itu espresso base maupun manual brew. Yang kopi susu nanti dulu ya, belakangan. Terus ya sebisa mungkin sih secara vibe tuh intimate. Gitu. Jadi bukan coffee shop biasa lah, bukan coffee shop cafe gitu yang lu. Kalau Cozy Gede. masuk nggak? Cozy malah nggak masuk dulu kalau gua mah. Karena tidak intim. Karena tidak intim sih masih, tapi cozy itu kalau menurut orang secara ini ya belakangan lah gitu, bukan yang lagian masa orang yang bikin terus orang dimasukin cozy di depan kan jadi benturan. Oh iya benar. Kepentingan. Jadi Saya konflik tuh of orangnya interest ya. iya adil aja. Itu jangan ngelihat. Jadi supaya orang juga nggak ngelihat si Bakokop mah Ini mah kepanjang kerjaannya tangannya cozy. Gitu. Kayak waktu kita bikin pembukaan dulu ya. Banyak yang bilang gitu ya, Iya, kepentingan betul. cozy. Naon? Meskipun bekas-bekas barista dan muka akhirnya ditarik sama cozy banyaknya. Iya. Ada yang story banyak cuma Cozy. Gitu. Kriteria enak. Mendefinisikan enak tuh kan bingung ya. Betul. Kan enak mana sama enak orang aja beda kayaknya. Betul. Setelan espresso orang omannya aja beda. Iya. Tapi ya kita boleh untuk bilang ini enak. Meskipun buat orang lain mungkin tidak enak gitu. Karena ya kita mah ngobrol bukan bikin jurnal ilmiah yang mewakili semua orang gitu. Ini mah emang yang kita enak menurut pendiri Bakokop aja gitu. Oh. Terserah kalian mau percaya atau mau setuju atau enggak, ya itu mah ya terserah kalian. Gitu. Iya, Tapi yang pasti bisa kami pertanggungjawabkan Secara produk, dalam artian kalau memang tidak enak, kami tidak akan bilang itu enak. Berarti nggak akan masuk Bakokop. Iya, gitu. Jadi kalau kami kelihatan nih berdua coffee shop nih, kalian kalau nggak masuk Bakokop, Iya. berarti nggak enak. Iya. Kata dia. Jadi kalau misalnya kami berdua nih datang ke coffee shop kalian nih, minum, terus kalian ngecekin di Bakokop kenapa nggak keluar ya artikelnya, berarti nggak enak. Ada yang kurang. Ada yang kurang. Atau nggak beli Cozy. Enggak ya. Enggak. apa-apa. Tenang aja. Bercanda. Itu berarti Gitu. 2025. 2025. Dirilis di bulan Februari. 14 April. Berarti bentar lagi aja harus bikin konten. Iya sih ya. Ya berarti ini harus mana upload hari ini malam. Biar tahu nih ada masukan apa aja. Ya betul. Gitu kan. Biar dalam beberapa hari, 2-3 hari ke depan kita udah bisa keliling tuh, milihin. Terus taunya nggak kerekam gimana anjing dari tadi kita Ya ngomong. sih dari tadi ini nih. Nggak ada tandanya sih. Ya, nanti Makanya kan orang bilang juga beli Apaan? si itu kamera vlog biar ketahuan Ya kan pakai yang ada aja dulu. Ini kan jadi nggak ketahuan tuh. Iya. Enggak sih. Mudah-mudahan sih. Ya. Bagus katanya mah. Nyala. Oke, nyala. Mudah-mudahan. Selama itu nyala ya harusnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau gaji diulang, Pak. Iya nggak apa-apa. Oke. Nggak apa-apa. Iya. Meski pengen ngefilter obrolan harusnya tidak diobrolin. Gitu berarti. Gitu. 14 Februari. 14 Februari lah ya. Kita launching Bakokop. Dan kalau kalian nggak bisa ngasih nama yang lebih bagus, wayahna eta mah. Jangan protes. Aing juga mau protes. Jadi kalau kalian tidak suka dengan nama Bakokop, tolong berikanlah suggestion yang lebih bagus. Bandung Kota Kopi. Bandung Kota Kopi. Kokop banget gitu anjir. Kokop, tak dikokop.
Ya saking enaknya. Ya itu gele aja. Kokop gitu. Dikokop, Bro. Gitu. Ya. Kayaknya udah sejam lebih sih ya. 51 menit? Oh, Enggak. tadi baru mana Iya, telat ini ya? baru Ininya ya? telat. Aja gini-gini doang sejam. Iya, makanya. Makanya kan orang bilang, pengen 3 menit, ini gimana ceritanya aja, rekamannya pasti sejam tuh udah bakal nanti begitu sih ya. Iya, ya pasti kan ya itu makanya harus ada YouTube-nya. Ya betul. Supaya versi pendeknya Ada di TikTok. Instagram, Nanti panjangnya, landingnya di YouTube. YouTube. Ini juga ini kan harus orang potong-potongnya. Kan mana katanya nggak mau potong-potong. Enggak harus potong-potong buat di reel. Oh iya, ya jadi kerjaan lagi. Malas nggak mana? Males sih. Malas. Iya. Kayaknya cuma sekali ini ya bikin kayak gini ya. Nggak tahu lah, kita coba. Kita coba, siapa tahu niatnya jadi lebih kuat setelah episode keduanya rilis. Betul. Ini kan episode kedua nih. Ya. Episode pertama kan yang ngobrol sama si Bopi. Ya. Oh iya. Mana sih Bopik? Ada, tapi kameranya jelek. Soalnya juga jelek. Ya, udahlah. Bikin gini-gini bagus sih, soalnya biar kayak ini bisnis kopi itu kan terlalu apa ya? Terlalu self lain namanya. Naon. Hasilnya apa sih? Scattered gitu, kayak berkembang sendiri-sendiri aja gitu. Oh iya. Ya kan kayak tidak terencana gitu, kayak Cozy. Gitu. Padahal kebutuhan kita buat berpegangan tangan tuh tinggi ya. Tinggi, Menyongsong. betul. Dan kayak ya harus diperlukan orang-orang kayak mana? Kayak orang mana? Kayak mana itu kan orang yang secara posisi teh netral ya. Ya kayak si itulah, kayak si Evander, si Farhan juga gitu. Dia bisa ngomongin kayak gitu karena dari segi konsumen dan netral. Tidak ada kepentingan gitu. Walaupun akhirnya dia buka coffee shop sendiri sih. Direncanakan atau enggak itu ya. Nggak Ya tahu. tapi itulah gitu. Diperlukan orang netral untuk menggandeng banyak gitu, karena ya pasti akan ada kecurigaan lah kalau emang yang bikin teh dari pelaku bisnis gitu. Ya. Karena mana yang sempet dicurigai. Iya. Pengalaman dicurigai berkali-kali ya. Sedih saya mah. Iya. Bener. Sudah daripada kita ngomongnya. Ya, jangan makin ngelantur. Jadi Dadah. Nah, nanti depannya apa ya biar lucu? Clickbaitnya ya. Clickbaitnya. Kalau ngobrolnya nanti depannya clickbaitnya apa ya biar lucu? Apa ya clickbaitnya Nanti lucu? itu depannya. Itu depannya ya. Iya. Apa ya clickbaitnya buat lucu ya? Iya, apa ya clickbaitnya biar lucu? Sudah. Udahlah. Sampai ketemu nanti. Anjing. Itulah.